Baik teman-teman, terima kasih. Selamat sore di Bay Area dan wilayah Amerika yang lain. Teman-teman, mari kita buka acara kita dengan doa singkat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan karunia hidup bagi kami. Kami mohon agar hidup kami ini sungguh-sungguh bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mensyukuri segala anugerah yang telah Kau berikan sampai pada hari ini, dan kami mohon supaya acara ini juga menjadi acaramu sendiri, forum ini menjadi forummu sendiri, di mana Engkau memberkati kami satu persatu. Kami juga mohon bagi banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan Kau ubah semuanya seturut kehendak-Mu menjadi yang baik bagi kami semua. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon supaya setiap diskusi, perbincangan yang terjadi di forum ini juga berada di dalam kuasa-Mu yang kudus. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, semoga suara saya terdengar dengan baik dan tidak terlalu berisik. Saya berada di luar ruangan karena memang sengaja milih sambungan internet yang lebih stabil daripada yang ada di dalam ruangan. Saya memulai presentasi saya hari ini. Topik kita jelas, Laudato Si. Laudato Si itu sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus ya tahun 2014 seingat saya ya, saya mungkin salah, tetapi seingat saya itu tahun 2014. Apakah Anda sudah bisa melihat saya punya presentasi? Ya, baik. Romo. Jadi Laudato Si itu sebuah ensiklik dari Paus Fransiskus, dan tentu namanya juga Fransiskus, lalu semangat Fransiskan begitu, bukan dari ordo yang lain, tetapi semangatnya Santo Fransiskus Assisi. Ya. Kita berharap bahwa di tengah bumi yang rusak lalu ada sebuah tindak lanjut, dan ini berhubungan bukan pertama-tama dengan alam, tapi pertama-tama dengan manusia. Mari kita lihat dulu. Mungkin ada yang pernah melihat gambar ini. Ya. Gambar ini menggambarkan lapisan bumi ya, secara geologis. Ya. Jadi kalau Anda menggali lapisan bumi, Anda akan menemukan begitu banyak fosil di dalamnya, ya, sisa-sisa kehidupan, dan kita tahu bahwa di kedalaman kita menemukan sesuatu yang berbeda di setiap fase dalam masa bumi hadir di alam semesta ini. Jadi mulai dari terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu bumi punya fase-fase yang ditunjukkan di dalam lapisan-lapisan geologisnya. Dan yang paling terakhir jelas ya, kalau Anda lihat di situ adalah Holocene ya. Tapi kita akan tahu bahwa Holocene ini sudah kemungkinan besar sudah berakhir nanti. Segera atau memang sudah, saya tidak tahu, orang masih memperdebatkannya, tapi kelihatan kalau Jurassic Park itu ada di ya sekitar 145 juta tahun yang lalu, tapi itu Mesozoik itu terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu, di mana dinosaurus selesai karena adanya meteor ya, ada yang meteor yang jatuh ke bumi dan menghabiskan begitu banyak makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan dan akhirnya dinosaurus dan kawan-kawan. Itu rantai makanan yang tak pernah terpisahkan sejak dahulu kala.
Begitu pohon habis, lalu binatang-binatang pemakan pohonnya atau daunnya, tumbuh-tumbuhan itu habis, lalu yang rantai di atasnya juga akan habis. Itu berlaku bagi semua makhluk hidup kapan saja di bumi ini. Ya, kita lihat bahwa yang pertama itu bahwa yang di puncak segalanya itu yang namanya antroposen. Mengapa namanya antroposen? Ya jelas karena pos itu adalah menunjuk pada manusia. Dan kalau lihat di situ ada gambar printer, ya, ada tempat sampah, ada mobil, ada macam-macam, ya. Itu menunjukkan betapa sekarang ini kita berada di masa antroposen, ya, sebuah waktu geologis yang menunjukkan aktivitas manusia dengan konsekuensi mendasar yang tak disadari terhadap ekosistem di bumi. Ya. Jadi kalau Anda nonton TV itu selalu menggunakan energi, main HP juga, ya, naik kereta api juga pasti menggunakan energi. Semuanya menggunakan energi, ya. Printer pun pakai energi, naik pesawat terbang juga pakai energi, dan itu meninggalkan residu biasanya. Nah, dan aktivitas-aktivitas manusia yang menggunakan begitu banyak peralatan dan teknologi itu meninggalkan residu di bumi, ya, sebagai bagian dari aktivitasnya. Ya. Jadi orang-orang ahli-ahli sekarang sudah mulai sadar bahwa Holosen itu berakhir dan Antroposen mulai muncul, dan munculnya mulai di revolusi industri pertama di abad 18. Nah, yang menarik, dan kalau ada yang bisa menebak, ya, di mana, kapan itu revolusi industri pertama di abad 18? Itu pertama-tama terjadi kemungkinan besar di Amerika, ya, itu dengan kereta apinya. Anda lihat di situ, ya, mulai dari penemuan mesin uap, ya, sampai mulai bangunan, ya, pabrik dengan listrik, ya, itu second industrial revolution, itu tahun 18-an atau abad 19, dan mulai tahun 1990 kita mulai beranjak menjadi yang revolusi industri yang ketiga dengan komputasi segalanya. Ya. Nah, yang paling terakhir sekarang itu adalah revolusi industri yang keempat, ya, soal networking dan intelijensia. Jadi barang-barang kita sudah mulai makin pintar dalam tanda kutip, ya. Ya, 3D printing, printer 3D, ya, biotech, ya, robotics, autonomous vehicle, gitu ya, nanoteknologi, quantum computing, dan Internet of Things. Semuanya sekarang nyambung internet, termasuk saat ini kita menggunakan internet, dan kita tahu bahwa kita berada di revolusi industri yang keempat. Ya, menarik. Kalau Anda hanya memakai YouTube saja, Anda belum sampai ke revolusi industri yang keempat, begitu. Atau Facebook, ya, Anda harus menggunakan yang lain. Ya. Model-model seperti ini baru Anda berada di dalam aktivitas revolusi industri keempat dengan menggunakan internet dan apapun, ya, yang tersambung. Kita lihat, ya, ini saya ambil dari NASA, ya, bahwa aktivitas manusia di mulai abad 18 itu sampai sekarang itu membuat bumi kita berubah, karena ya jelas karena selalu ada residu atau jejak yang ditinggalkan akibat aktivitas kita. Mulai kita lihat itu karbon dioksida di diagram sebelah kiri Anda itu kelihatan sekali bahwa peningkatan karbon dioksida itu dari tahun 1950 sampai sekarang meningkat dengan tajam dan sudah di atas ambang batas di mana ratusan ribu tahun kita tidak pernah melewati ambang batas itu. Ya. 300
sudah lebih dari itu. Lalu beberapa dari NASA juga ditunjukkan satu meningkatnya pemanasan global secara signifikan. 1,62 Fahrenheit atau 0,9 Celsius sejak akhir abad 19. Terus laut sampai kedalaman 700 meter mengalami peningkatan 0,4 Fahrenheit sejak tahun 1969. Hilangnya lapisan es tahun 1993 sampai 2016 itu di Greenland 2.286 miliar ton per tahun, di Antartika 127 miliar ton per tahun. Kadar keasaman laut meningkat 30% sejak revolusi industri pertama. Naiknya permukaan laut secara global 8 inci sejak dekade yang lalu. Lalu hilangnya lapisan es dan gletser dan yang lain-lain. Jadi tanda-tanda bahwa ada pemanasan global itu diukur di banyak hal dan di berbagai tempat, dan ditemukan betapa bahwa bumi kita meningkat suhunya. Oh, nggak ada hubungannya dengan saya, Romo. Oh ya, memang benar. Karena memang banyak orang juga berpikir seperti itu. Tidak ada hubungannya. Oh ya, paling ya umur saya sekarang sudah 50-40 tahun. Ya 40 tahun lagi masih oke lah bumi kita. Benar. Itu benar sekali. Anda tidak usah khawatir dengan hidup Anda. Paling Anda akan pergi dari dunia ini dengan kondisi cukup baik ya, cukup baik. Tapi yang kita wariskan kepada anak cucu kita itu nanti sesuatu yang berbeda. Ya, lihat saja orang Amerika bagaimana punya pandangan terhadap perubahan iklim ya. Menarik karena orang Amerika itu selalu bisa dibagi di dalam dua kelompok, yaitu Republikan dan Demokrat. Ini lagi seru-serunya. Saya tidak akan ngomong soal politik, tetapi Anda boleh lihat bahwa kalau Anda lihat di grafik sebelah kanan ya, secara umum overall ya, US adults itu percaya, 63% percaya bahwa lokal community-nya terkena dampak perubahan cuaca ya secara umum ya. Yang sisanya tidak percaya ya, atau tidak percaya bahwa itu secara signifikan punya efek terhadap lokal community-nya. Tapi kalau Anda seorang Republikan, Anda punya kepercayaan ya itu 37%, sedangkan kurang begitu percaya akan efek yang signifikan itu 62%. Kalau Anda Demokrat lalu 83%, sedangkan tidak terlalu percaya bahwa itu punya efek yang signifikan itu 17%. Jadi surveinya ini cukup kontemporer, jadi tanggal 20, jadi mulai 29 April sampai 5 Mei 2020. Jadi 2/3 dari orang Amerika percaya bahwa pemerintahnya harus melakukan lebih untuk menangani masalah-masalah iklim. Dan Anda lihat situ, saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya Anda harus memilih yang mana itu terserah Anda, apakah mau Republikan atau Demokrat, tetapi kita harus percaya bahwa ada perubahan iklim yang terjadi secara masif di dunia ini. Lanjut saja. Kita lihat dari kepercayaan soal perubahan iklim, kita lihat, kita kembali ke konteks yang berbeda, yaitu Indonesia. Ya. Anda lihat itu gambar di sebelah bagaimana plastik itu ada di pinggir pantai. Ya. Dan tahun 2010, Cina itu adalah negara pengguna nomor 1 dari kemasan plastik. Indonesia nomor 2. Ya. Dan yang Anda perhatikan bahwa negara-negara Asia menguasai
penggunaan plastik yang luar biasa banyaknya di di diagram sebelah kiri. Ya. Ini menarik karena saya punya pengalaman mengajak teman bule saya ke Bali, dan itu persis, itu pantainya Bali. Waktu itu saya bawa mereka berdua ke Pantai Pandawa. Waktu Pantai Pandawa 2016 itu masih belum dirawat benar-benar, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa tidak terlalu banyak orang, tetapi plastiknya lebih banyak dari orangnya. Dan kita boleh percaya bahwa orang Indonesia memang rajanya tukang buang sampah sembarangan, termasuk suka buang sampah ke laut. Ya, tidak usah ke laut, kemana saja. Di tempat saya sini juga mengajari orang-orang yang namanya mahasiswa-mahasiswi itu, ya, untuk membuang sampah secara benar pun perlu dengan teguran. Ya. Kalau kelihatan langsung ditegur on the spot. Kalau tidak, nanti dirasakan bahwa itu tindakan benar. Anda tahu kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan, diucapkan tanpa perlu berpikir 2 atau 3 kali. Dan itu persis. Kalau kebiasaannya buruk, seperti kebiasaan membuang sampah di tempat sembarangan, itu tidak pernah terpikir 2 kali apakah saya membuang sampah secara benar atau tidak. Ya. Dan bayangkan saya menanam pohon begitu banyak di rumah saya, tidak ada tukang kebun ketika awal-awal saya datang di rumah ini, dan sekarang rumah ini sudah hijau. Tapi problem besarnya adalah banyak mahasiswa-mahasiswi tidak bisa membedakan kotak sampah, tempat sampah dengan pot bunga. Anda boleh percaya itu. Puntung rokok, tisu itu ada di pot bunga. Saya pikir, oh mungkin ini bagian dari pupuk ya untuk menghidupkan bunga-bunga yang ditanami Romo Effendi. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah di kepalanya banyak orang Indonesia, bahkan untuk hal yang paling standar, membuang puntung rokok dan membedakan tempat sampah dari pot bunga pun tak bisa. Ya. Jadi ada boleh percaya kalau laut kita bisa seperti itu. Ya, dua teman saya Amerika itu Yesuit ya datang ke Bali dengan saya, mereka melihat itu, mereka mengatakan, mengapa ya bisa terjadi seperti ini? Wah, saya juga tidak tahu. Tanyakanlah kepada masyarakat sekitar. Tapi ya pengalaman itu sudah selesai, tapi malunya nggak selesai sampai sekarang. Karena Bali yang dibanggakan sedemikian rupa itu ternyata kotornya minta ampun. Ya, kita punya beban besar dalam mengurangi sampah di laut. Ya, karena itu pasti plastik-plastik itu dibawa oleh air laut ke tepi pantai. Nah, habis soal sampah plastik, ini sampah makanan. Kembali ke Amerika, menarik ya. 80 miliar pound dari makanan Anda tiap tahun dibuang. Jadi orang Amerika itu memang terkenal boros ya. Mungkin Anda ada sekalian juga begitu. Saya kadang-kadang heran begitu ya, di Amerika itu makanan di refrigerator itu susah sekali untuk disentuh leftover itu. Mengapa? Ya itu budaya. Orang tidak pernah berpikir bahwa di belahan dunia yang lain, ya itu orang makan 1 kali sehari itu sudah cantik. Ini anak-anak mahasiswi yang datang dari timur itu makan sekali sehari itu sudah bagus. Gitu. Jadi mereka selalu berusaha makan malam supaya apa? Tidurnya nyenyak. Tidur kalau lapar nggak bisa tidur, maka seharian lapar gitu ya, terus malam baru makan. Nah, yang menarik karena apa? Bagaimana bisa pintar kalau perut lapar? Tapi orang Amerika melakukan sesuatu yang mengerikan. Apa? Kalau sudah leftover, buang. Ya, entah itu masih segar ataupun setengah segar, buang. Ya.
hampir 40% dari makanan di Amerika itu dibuang setiap tahunnya, ya. Dan satu orang rata-rata 219 pound, ya. Dan termasuk dihitung ya siapa saja yang ada di situ silakan berhitung. Saya membuang sekitar 219 pound rata-rata setiap tahun. Dan $1.600 untuk setiap keluarga. Coba bayangkan, $1.600 setiap keluarga. Coba kalau itu dikirim ke Indonesia sini, itu bisa beli makanan bertruk-truk, ya. Boleh. Di Jogja, soto di depan saya masih 9.000 sampai 10.000, ya, satu mangkok, ya. Itu Anda boleh percaya bahwa kalau 1.600 Anda bisa beli sekalian dengan rombongnya, gerobak-gerobaknya Anda beli semua. Nah, jadi ya teman-teman, lihatlah betapa borosnya orang Amerika itu. 40% dibuang, ya. Dan tidak tahu bahwa 1 dari 6 orang Amerika itu juga kesulitan untuk mendapatkan makanan. Jadi itu mengapa bisa sampai punya tabiat seperti itu orang Amerika? Ya, ini salah satu alasannya. Ya, labelnya sell by, use by, expire on, best before, or best by itu membuat orang bingung dalam menentukan kelayakan makanan sehingga cenderung membuang makanan untuk dari keracunan. Kalau Anda punya makanan kaleng, ya, dan tertutup rapat, kalengnya tidak peok atau terbuka, kemungkinan besar itu bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan 1-2 tahun, 3 tahun setelah masa best by, best before-nya Anda tetap bisa makan. Asal tidak kalengnya tidak bocor, ya, tidak rusak seperti itu, sehingga bisa berkontak dengan udara luar yang membawa bakteri. Anda boleh percaya bahwa makanan kaleng itu usianya panjang. Jadi sebisa mungkin masih boleh dimakan loh kalau hanya berapa bulan lewat dari tanggal best before-nya. Itu apalagi setahun juga boleh. Anda kan bisa cium tahu, bisa rasakan tahu bahwa ini sudah rusak atau tidak. Yang kedua, ya, mengapa orang Amerika punya perilaku seperti itu, membuang-buang makanan? Dibandingkan banyak bagian dunia lain, Amerika itu mempunyai makanan secara berlimpah dan relatif lebih murah. Coba lihatlah di Amerika, hampir semua buah itu tidak punya musimnya. Ya. Kalau di Indonesia, kalau musim mangga ya mangga kelihatan terus gitu ya. Sekarang tidak musim sirsat, lalu mau cari sirsat agak susah. Gitu. Tapi kalau di Amerika, pokoknya orang Amerika punya kebutuhan apa, buah itu hampir tidak ada musimnya. Semuanya didatangkan dan boleh yakin bahwa pemerintah mensubsidi yang namanya jagung dan gandum. Ya, jadi relatif lebih murah begitu. Orang Amerika cenderung impulsif dalam membeli dan seringkali membeli sesuatu dalam jumlah besar. Yakinlah, segala sesuatu yang ada di Amerika itu menjadi semakin lama semakin besar. Orang-orangnya juga. Ya, Anda boleh percaya, Anda itu diajari untuk membeli secara impulsif. Ya. Coba masuk ke supermarket, kemasan-kemasannya besar-besar semua. Saya tidak pernah melihat umpamanya kemasan es krim besar di supermarket Indonesia seperti ketika saya masuk supermarketnya Amerika. Ya, itu memperlihatkan betapa orang Amerika punya produksi susu yang banyak begitu ya, sehingga kalaupun bikin es krimnya mesti kontainernya besar-besar. Cukup soal makanan, ya. Tapi boleh percaya bahwa leftover itu seringkali tak digunakan dan dibuang. Dan itu tidak hanya terjadi di kalangan orang awam di
komunitas Yesuit juga begitu. Lalu saya yang ketika saya di Amerika, awal-awal itu saya sering kali memberitahu mereka, jangan buang, nanti saya yang makan. Ya, karena apa yang kamu buang itu sebenarnya masih bisa dimakan. Dan ingatlah akan kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan. Setiap Yesuit itu adalah religius dan mengucapkan kaul kemiskinan. Dan itu berarti tidak ada harta pribadi dan mau hidup selaras dengan cita-cita Yesus yang miskin. Ya. Lalu buang leftover begitu banyaknya, itu tidak selaras dengan yang namanya kaul kemiskinan. Tapi karena sudah sering melakukannya, lalu menjadi kebiasaan, leftover 2 hari tidak disentuh, dan memang tidak ada yang menyentuh, lalu dibuang. Sudah 2 hari ini, buang ya. Nah, coba saja kalau di Indonesia, kalau bisa sebelum bau dan busuk, tentunya masih bisa dimakan. Nah, habis sampah makanan menjadi makanan sampah. Ya. Saya kemarin kembali melihat film Food Inc. Gitu ya, menarik karena begitu banyak hal yang bisa dipelajari di Food Inc. Gitu. Pertama-tama lihat Anda sudah terbiasa dengan makanan sampah, junk food, lalu Anda lihat kalau Anda pergi ke McDonald beli hamburger Happy Meal with small fries and Coke, lalu bisa kelihatan bahwa satu paket itu 585 kalori, carbs-nya 86 gram, fat-nya 20 gram, proteinnya 15 gram. Wah, itu kan kelihatannya bagus itu, Romo. Itu kan apa? Makanan-makanan seperti itu kan butuh untuk energi. Ya benar, tapi Anda perlu perhatikan di bawah itu. Ya, kalau Anda dapat 585 kalori, Anda butuh 1,4 jam untuk bersepeda. Ya, di Indonesia lagi musim bersepeda, sepeda mahal semuanya. Sepeda Brompton dari Amerika juga kirim ke Indonesia, dijual 50, 60 juta, 70 juta, ada yang beli. Gila banget orang Indonesia ini. Ya. Kalau lagi tren apapun segalanya dibeli bagi orang-orang kaya. Saya bilang, ngapain kamu beli, ini keluarga saya, ngapain beli 50, 60 juta? Paling bertahan berapa lama sih trennya? Saya bilang, paling setahun. Setelah itu belum tentu kamu mau naik sepeda lagi. Dan 50-60 juta itu seringkali bisa menghidupi 2-3 keluarga di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, mengerikan sekali ya, tapi itulah dunia. 585 kalori itu berarti Anda lari hampir 1 jam. Setiap kali makan McDonald yang hamburger Happy Meal dengan small fries dan Coke, itu silakan habis itu lari 1 jam. Itu berarti baru ini. Atau kalau Anda tukang bersih-bersih rumah, ya silakan mengerjakan 3,5 jam untuk ngepel-ngepel ya, dan membersihkan debu di rumah. Seperti Anda kalau tidak percaya, silakan lihat tautan yang saya berikan di bawah itu. Kita lihat Laudato Si. Mengapa saya bicara soal antroposen? Ya, karena Laudato Si sendiri datang dari keprihatinan akan aktivitas manusia yang merusak dunia, begitu. Nah, kita lihat ada jejak langkah manusia di bumi, dan di Laudato Si Paus dengan jelas menunjukkan contoh-contoh. Ya, dia mengundang banyak ilmuwan untuk datang dan ngobrol dengan dia, dan dia bilang, kamu tolong kasih saya data, fakta, real, bukan hipotesis. Maka dia dapat contoh-contoh di mana, data-data di mana apa yang sedang terjadi di dunia. Dan ini salah 4-nya dari begitu banyak contoh yang ada di ensiklik Laudato Si. Pertama, menipisnya cadangan ikan terutama merugikan masyarakat nelayan kecil yang tanpa sarana untuk menggantikan sumber daya.
Yang kedua, pemanasan bumi memiliki efek pada siklus karbon. Itu menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk situasi. Tiga, setiap tahun dihasilkan ratusan juta ton limbah yang sebagian besar tidak membusuk secara biologis. Ya. Dan polusi udara mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, dan menyebabkan jutaan kematian dini. Dan itu saya kutip langsung, Anda lihat di situ ada paragraf-paragrafnya. Dan Anda bisa cari itu di Laudato Si kalau Anda mau membaca Laudato Si. Dan Paus memberikan begitu banyak contoh yang lain. Itu hanya 4 dari banyak contoh yang lain yang diberikan Paus di ensiklik itu. Bahwa jejak langkah manusia bumi itu meninggalkan begitu banyak masalah. Dan setelah melihat begitu banyak masalah, kita tahu bahwa apa akar dari masalah itu. Dan Paus merefleksikannya seperti ini. Saudari itu berarti bumi. Sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita bahkan berpikir bahwa kitalah pemilik dan penguasanya yang berhak untuk menjaranya. Kekerasan yang ada di dalam hati kita yang terluka oleh dosa tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, air, udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Nah, ini menarik kalau Anda bertanya, virus datang dari mana? Virus datang dari labnya Wuhan. Nah, ya, terserah, boleh saja. Tapi semua tautan yang diberikan kepada saya yang dikirim oleh umat di Jogja seringkali merujuk pada website-website yang tidak jelas kredibilitasnya. Ya. Lalu virus datang dari mana, Romo? Saya pikir ya kalau memang tidak dibuat oleh manusia, itu berarti memang dosa, kurang ajar begitu ya manusia ini. Ya. Tapi ya paling tidak bahwa virus itu datang dari mutasi. Setiap makhluk di dunia ini dalam arti tertentu berubah. Minggu lalu saya beritahu bahwa dalam perjalanan sejarah bumi, kehidupan itu selalu berubah-ubah. Dan kita boleh percaya 99% dari kehidupan yang pernah ada di bumi sudah hilang dan tinggal 1% yang ada sekarang ini. Dan 1% ini hasil dari perubahan terus-menerus yang terjadi di bumi. Ya. Kalau begitu virus corona dari mana? Kalau itu tidak dihasilkan oleh manusia, berarti tidak dikembangkan, dibuat oleh manusia, kemungkinan besar virus bermutasi dan itu bagian dari alam. Kalau alam berubah, maka bukan hanya manusianya yang berubah, semua yang kelihatan maupun yang tak kelihatan yang namanya organisme akan berubah. Oleh karena itu bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling ditinggalkan dan dilecehkan oleh kita, yang mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Kita lupa bahwa kita sendiri dibentuk dari debu tanah, tubuh kita tersusun dari partikel-partikel bumi, kita menghirup udaranya dan dihidupkan serta disegarkan oleh airnya. Jelas kalau dalam visi kitab Kejadian kita itu merusak karena tak lagi mematuhi Allah. Ya. Penciptaan dan kejatuhan manusia. Dalam kisah penciptaan ada 3 makna yang bisa diambil. 1, Tuhan pencipta segala sesuatu dan dia terus mencipta. Kenapa Tuhan itu di dalam kisah Kejadian dikatakan bahwa setelah dia mencipta, dia beristirahat. Beristirahatnya di mana? Anda ingat kalau Musa dulu menyuruh orang Israel membuatkan tenda untuk menyimpan tabut perjanjian, dan persis di situ dikatakan Tuhan berada, Yahweh itu berada. Maka ketika di dalam kitab Kejadian saat dikatakan bahwa Tuhan pada hari ke-7 beristirahat, dia tidak meninggalkan dunia, justru dia masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama dengan ciptaannya. Maka ketika di Taman Eden, ya, Tuhan juga bisa jalan-jalan di Taman Eden, menikmati segala sesuatu yang dia ciptakan. Lalu ketemu si manusia yang berdosa.
Segala sesuatunya diciptakan baik di mata Tuhan. Ini yang kedua. Semua ciptaan mempunyai nilai intrinsik baik. Jadi setiap kali Tuhan mencipta, oh bagus ya, uh, tumbuhan bagus, hewan-hewan bagus, ya, bumi dan langit bagus, semuanya bagus. Nggak pernah di kitab Kejadian dikatakan bahwa setelah dia menciptakan, aduh kurang bagus ini, benar harus tak ubah lagi. Nggak pernah. Tuhan selalu bilang, oh bagus ya, saya sudah mencipta ini bagus sekali. Berarti apa? Semua yang diciptakan Tuhan secara intrinsik itu punya nilai, dan nilainya nilai yang baik. Dan yang terakhir, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan kata dominion atau berkuasa itu seringkali disalah artikan. Karena apa? Kata dominasi tanpa merujuk pada konsep gambar dan rupa Allah itu sebuah kegagalan manusia dalam memahami dirinya. Manusia itu perlu dalam arti tertentu melihat bahwa dia diminta untuk menguasai bumi sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Allah itu mencipta, manusia harus mencipta. Maka manusia itu menjadi partner Allah dalam mencipta. Yang terjadi apa? Penguasaan yang merusak, bukan mencipta. Dan itu adalah dosa. Semuanya terhubung sebagai manusia. Kita semua bersatu sebagai saudara dan saudari dalam suatu siara yang mengagumkan. Terjalin oleh kasih yang Allah tunjukkan bagi setiap makhluknya, yang dengan kasih sayang yang lembut menyatukan kita juga dengan saudara matahari, saudari bulan, saudari air, dan ibu pertiwi. Dan teman-teman lihat ini jelas kata-katanya Santo Fransiskus Assisi yang ada di dalam Laudato Si, yang melihat segala sesuatunya di dalam terang mistis, ya, semuanya dianggap saudara, saudari, keluarga. Dengan demikian semuanya ini satu. Satu karena apa? Satu karena datang dari, dan semuanya terhubung satu sama lain. Mencintai tubuh awal dari mencintai ekologi. Belajar menerima tubuh kita sendiri, merawatnya, dan menghormati seluruh maknanya sangat penting bagi ekologi manusia sejati. Menghargai tubuhnya sendiri sebagai lelaki, selain sebagai perempuan juga diperlukan untuk dapat mengenali diri dalam perjumpaan orang yang berbeda. Anda kalau mau merawat bumi, Anda perlu mulai merawat diri Anda sendiri. Saya sering ngomong kepada teman-teman anak-anak mahasiswa di sini, ya, kamu mau mengubah dunia, bersihkan dulu kamarmu. Saya bilang, kamar saja jorok, sampah di mana-mana, kasur bau, ya dong, pakaian tidak pernah disimpan rapi, ya. Bagaimana mau mengubah dunia? Jangan omong kosong terlalu banyak di sini, karena kalau Anda tidak pernah bisa membersihkan kamar Anda, itu tanda bahwa Anda tidak merawat diri Anda. Bagaimana bisa ngomong hal-hal besar bahwa mengubah dunia? Saya sering kali memberitahu mahasiswa-mahasiswi di sini, kamu sekarang berteriak soal koruptor, tapi kamu lupa bahwa koruptor-koruptor yang kamu teriaki sekarang itu dulu juga mahasiswa-mahasiswi. Apa yang terjadi? Karena orientasinya selalu mengubah dunia dan lupa bahwa perlu mengubah dirimu sebelum kau ubah dunia. Kita seringkali menyalahkan orang luar, tetapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Dan kalau mau mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri, mulailah mencintai dirimu sendiri secara benar. Baik, kita lanjut saja. Beberapa hal penting ya di dalam Laudato Si. 1, ekosistem, segalanya berinterkoneksi. Ya, segalanya terhubung. Kalau Anda hari ini babati hutan, Anda boleh tahu bahwa nebangi pohon, bahwa Anda boleh tahu bahwa rumah Anda akan jadi panas kalau pohon-pohon yang Anda tebang itu ada di sekeliling rumah Anda. Ya. Dan air sampai dan
udaranya tidak sebersih kalau ada pohon-pohon rindang besar di sekeliling rumah Anda. Segala sesuatunya terjalin, tersambung. Tidak pernah Anda bisa melakukan A tanpa punya konsekuensi B kalau Anda yakin bahwa segala sesuatu yang terhubung. Kurang berarti lebih. Ya. Coba setiap kali Anda memakan apa yang bisa Anda makan dan tidak membuang, lalu membeli secukupnya, lalu uang itu Anda pakai untuk membantu orang lain, kurang berarti lebih. Anda bisa memberi orang lain lebih banyak. Kalau Anda sekarang sudah rajin memberi, kalau Anda menyimpan uang Anda untuk menyisihkan uang Anda untuk orang-orang miskin dan beli apa saja yang secukupnya, tidak perlu berlebih-lebihan yang pada akhirnya Anda buang di tong sampah, maka kurang berarti lebih. Masalah ekologis, orang miskin paling terdampak. Tadi sudah diperlihatkan salah satu contohnya bahwa kalau orang miskin itu paling terdampak dengan masalah ekologis. Umpamanya orang-orang yang miskin yang berada di pinggir pantai, setiap tahun mereka tahu bahwa rumahnya tidak lagi senyaman dulu karena terdampak oleh air yang mulai meninggi. Itu pertama. Yang kedua, umpama penjarahan ikan, konsumsi illegal fishing-nya terlalu berlebihan, lalu nelayan-nelayan miskin itu tidak pernah mendapatkan ikan secukupnya, sebagaimana kalau tidak ada illegal fishing dan lain-lain. Ya, orang miskin itu paling terdampak. Anda boleh percaya itu. Yang paling gampang juga kalau masalah COVID ini yang paling menderita siapa ya? Orang miskin. Kalangan menengah atas itu masih oke saja. Tapi orang miskin di Yogyakarta sudah pada keluar semua, kayak tidak ada apa-apa. Ya, semuanya sudah berjalan normal begitu. Malioboro barusan jadi klaster COVID. Ya, ada 3 anak Papua terkena COVID dan saya jadikan salah satu rumah saya itu pusat di PTPM, pembina tenaga pengembangan masyarakat, itu jadi tempat di mana saya mengarantina 3 orang mahasiswi Papua karena terkena COVID. Ya. Karena apa? Jalan-jalan di Malioboro. Ya nasib lah begitu. Tapi orang-orang sudah tidak tahan. Keluar semua. Karena apa? Ya jelas, yang paling sengsara ya orang-orang yang kecil. Orang-orang menengah atas itu masih punya tabungan, masih keluar, masih bisa milih-milih tempat. Sedangkan orang-orang kecil miskin tidak pernah punya pilihan banyak. Mereka kalau jualan di Malioboro ya jualan di Malioboro, jualan di pasar tradisional ya silakan, karena itu tempat mereka dapat uang untuk makan dan menghidupi keluarga mereka. Nomor 4, indifference, tidak peduli dan selfish, itu mempermasalah masalah ekologis. Ya jelas, ya cuek, ya tidak tahu. Itu plastik gitu. Setiap hari saya menerima kiriman dari seorang ibu yang baik hati memasak untuk saya, dan dia selalu mengirim dengan gosen. Kalau dia mengirim dengan gosen, lalu selalu ada plastik. Ya, saya lipat setiap kali saya terima, saya lipat. Ya, nanti dipakai lagi untuk tempat sampah atau dipakai untuk yang lain. Jadi saya punya 1 dos besar isinya plastik yang saya lipat semua karena tiap hari menerima plastik dari kiriman makanan itu. Itu salah satu bentuk kepedulian, ya. Tidak indifference. Perlunya pertobatan batin dan pertobatan ekologis. Ya, saya tidak akan bicara banyak. Dan perlunya solidaritas global. Kita harus punya gerakan bersama untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah yang kita timbulkan.
Kalau di Indonesia jelas masalah plastik itu masalah besar. Maka kalau di Amerika sudah ke supermarket bawa kantong sendiri, di Indonesia tidak. Saya yang lama di Amerika beruntung ya, punya kebiasaan membawa kantong sendiri. Jadi kalau ditanya, Pak mau, sudah dipanggil Pak, sudah dipanggil Om, sudah makin terasa tua nih saya. Pak mau plastik enggak? Enggak, saya bilang saya punya plastik sendiri. Perlunya gerakan bersama untuk mengatasi ini. Saya pikir yang penting itu adalah kita ini bisa merusak, tapi pertama-tama juga kita punya tujuan asali itu adalah mencipta. Kita ini agen perubahan. Banyak hal yang harus diubah, tetapi terutama umat manusia harus berubah, kita sendiri yang berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran pada asal kita bersama, pada rasa saling memiliki, dan pada masa depan yang harus dibagi dengan semua makhluk. Dan terima kasih, begitu. Ya, baik. Begitu presentasi saya. Terima kasih Romo. Kepada teman-teman, ini tentu tidak lepas dari kaitannya yang sesi pertama Romo minggu lalu ya, visi Kristiani di dalam dunia yang berubah. Mungkin kalau ada yang tidak mengikuti, saya ambil intisarinya. Kita diciptakan untuk, Romo boleh koreksi aku ya kalau aku salah, kita diciptakan untuk memuji, menghormati, dan melayani Tuhan. Dan tujuannya adalah membangun kerajaan Allah di dunia. Silahkan kalau ada yang bertanya, aku cuma mau bilang gini, jika ada pertanyaan tolong very to the point ya, karena mungkin banyak yang bertanya, kita memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya, dan juga demi waktunya Romo ya. Terima kasih. Silakan. Saya mau bertanya Romo. Silakan Liliana. Romo, terima kasih ya, bagus sekali ulasannya. Aku tahu, aku mau bertanya begini. Aku tahu, aku dan Romo punya ability untuk makan makanan enak dan fresh atau restoran setiap hari. Pertanyaan, aku kasih contoh ya, Mo. Kalau anak asuh Romo yang kesusahan membuang-buang makanan atau tak mau makan yang sebenarnya masih bisa dimakan dan baru menginap semalam misalnya nasi atau sup, aku yakin Romo pasti sedih. Aku yakin Romo memakan makanan kemarin itu untuk memberi contoh untuk menjadikan anak itu agar lebih bijaksana dan tahu diri, istilahnya jangan buang-buang makanan gitu ya. Apakah Romo akan berhenti mengingatkan atau terus mengingatkan? Kalau mengingatkan, Romo akan terus dijudge face to face sebagai si jorok makan makanan basi yang yaks dan gross dan si pelit. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, kalau itu dengan anak Amerika memang begitulah cara orang Amerika, mohon maaf, mendidik anaknya. Ya, makanya kalau pulang Indonesia kan sakit perut terus. Karena apa? Karena merasa perlu membersihkan ususnya dari bakteri-bakteri yang tidak berguna. Anda boleh tahu imunitas itu tidak hanya dibangun dari vaksin. Vaksin sendiri juga bakteri atau kuman-kuman yang sudah dilemahkan sehingga meningkatkan imunitas kita. Pantesan saja kalau saya pulang dari Amerika kan saya selalu perut sakit, atau kebanyakan dari kita ya. Karena apa? Tidak tahan dengan bakteri yang bagi orang Indonesia biasa itu. jadi teman-teman, kalau saya ya jelas tidak akan, kalau di Amerika soal makanan, kalau di sini soal buang sampah, ya diingatkan, biarin, karena memang itu bagian dari cara kita membuat hidup kita menjadi lebih baik, ya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya, mengkonsumsi segala sesuatunya dengan kuantitas yang tepat, seperti itu, tidak perlu berlebih-lebih. Makan leftover itu yang masih bisa dimakan itu sebuah tanda solidaritas sebenarnya, bukan hanya soal sayang. Kita tidak makan leftover karena sayang, karena leftover pasti tidak sama dengan makanan yang
fresh from the oven, begitu loh, atau baru saja. Nasi goreng itu tidak pernah bisa sama ketika sudah masuk kulkas, ya, dibandingkan dengan nasi goreng yang datang langsung dari tempat masaknya, kualinya, begitu. Nah, kalau saya terus ngomong, dan ya kalau teman-teman sekalian kemungkinan besar berhadapan dengan orang serumah, teman-teman, silakanlah mendidik. Saya mendidik orang dari banyak-banyak tempat. Mereka tidak tinggal di sini, tapi mereka beracara di sini, dan seringkali saya memberitahu mereka tanpa bosan-bosannya. Kamu datang bersih, pulang bersih. Kalau enggak, langsung saya komplain, dan saya berani. Ya kadang-kadang gini, saya percaya salah satu nasihat dari seorang psikiater, profesor di University of Toronto, Jordan B. Peterson. Dia punya buku 12 Rules for Life, ya. Jadi 12 aturan untuk kehidupan. Salah satunya adalah kamu harus treat anak-anakmu supaya kamu gak menyesal. Jadi apa? Orang Amerika itu kan seringkali takut kalau membuat anak-anaknya menangis atau bahkan melawan anak-anaknya, dan selalu mengajari anak-anaknya minta maaf. No, untuk hal-hal yang prinsipil kamu tidak boleh minta maaf kepada anakmu. Kalau dia menangis, biarkan dia menangis. Kamu perlu marahi. Itu kata-kata Jordan B. Peterson, 12 aturan untuk hidup. Mengapa harus minta maaf kepada anak kecil umur 5 tahun? Kalau dia salah, biarkan dia menangis, gulung-gulung. Ya. Kalau ditanya, berarti kamu orang tua yang kejam. Saya tidak kejam, saya sedang mengajari dia tentang hidup. Bahwa hidup itu tidak seenaknya kamu saja, semau-maumu saja. Kamu perlu belajar tentang hidup, dan kamu perlu apa? Berjuang untuk mendapatkan segala sesuatunya, dan tidak take it for granted untuk semuanya. Dan itu memang penting, ya. Mama saya menghajar saya dengan ekor pari. Dia tidak apa-apa. Buktinya saya tetap jadi romo, saya tidak jadi penjahat sekarang, ya. Oh, luka batin. Alah, luka batin itu bagi orang, ya, mohon maaf, bagi yang lebek-lebek, orang Flores tidak ada luka batin. Hajar pakai batang pohon itu, guru saya pukul saya dengan batang pohon, tidak ranting. Saya tidak bilang ranting, batang. Batang pohon. Lah iya, jadi saya bilang, loh, apakah saya jadi penjahat sekarang? Tidak. Ya. Apa yang salah? Jangan-jangan anggapanmu bahwa kalau kamu berani tegas, berani memarahi anak-anakmu, kamu pikir bahwa itu sebuah tanda kesalahan. Enggak. Siapa bilang? Ya, kamu perlu mengajari anak-anakmu tentang hidup yang benar, dan itu mulai dari refrigeratormu, ya, mulai dari kamar tidurmu. Jangan ngomong soal ngajari anak-anak mengubah dunia. Ngajari anak-anak mengubah dunia itu sejak di kamar tidurnya. Bangun pagi saya langsung diminta mama saya, ayo ranjangnya dibersihkan. Ya buktinya sampai sekarang ranjang saya begitu bangun pagi, kalau entah nyari kopi dulu atau membersihkan ranjang dulu. Tentunya berdoa pertama kali, ya. Tapi setelah itu nyari kopi atau bersihkan ranjang dulu, karena itu sebuah mekanisme yang terjadi dalam hidup saya. Dan mengapa harus bersihkan ranjang? Karena mama saya. Udah selesai. Kalau saya tidak membersihkan ranjang saya, dijewer langsung. Anda boleh percaya. Jadi kalau jadi orang tua jangan lembek-lembek. Cuma saya tidak bilang Anda perlu jadi abusive, bukan. Saya juga tidak mengatakan itu. Kalau Anda mukuli anak Anda pakai batang pohon seperti guru saya, ya mohon maaf, lain konteks gitu ya. Tapi yang saya katakan, poin saya adalah kita perlu mengajari anak-anak kita bukan hanya soal kelembutan, ya. Itu minta maaf itu kelembutan, tapi juga mengajari anak-anak disiplin, ya. Perlu itu, dan mereka perlu tahu yang namanya anak-anak. Mengapa disebut anak-anak? Ya karena mereka dalam proses dibentuk, ya. Dan Anda tidak mau menyesali, cara Anda mendidik nanti ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah terbentuk seperti itu.
Saya pikir itu dulu. Ya. Romo. Oh, silakan Mary. Silakan Mary. Oke, thank you, Mayo. Terima kasih Romo, presentasinya bagus sekali dan setuju untuk mendisiplin anak. Saya nggak tahu ya, apa yang lain bisa mendengar Mary? Suaranya aku tidak dengar jelas. Romo bisa mendengar Mary, Romo? Saya mendengar Mary, tapi suaranya seperti masuk mixer ya, gitu ya. Iya, sama. Mary, Tolong. tolong ditulis, boleh? Mary, tolong ditulis dulu, nanti aku bacakan. Sekarang gimana? Sudah baik. Sekarang baik, ya. Silakan Mary. Sekarang Mixer lagi Romo Oke. Ya, ini memang speaker yang ini jelek banget ini, lupa saya. Pertama, terima kasih Romo, presentasinya bagus sekali dan saya setuju dengan mendisiplinkan anak. Terus soal Laudato Si, terus terang baru tahun ini saya mendengar dokumen ini banyak dipresentasikan oleh berbagai berbagai pihak dari beberapa inilah organisasi yang mengajar Laudato Si ini. Yang saya pikir ini kan sangat penting sekali. Tapi kenapa? Maksud saya kejadian ini terjadi ini mungkin karena kita banyak yang tidak educated. Kita nggak ngerti kalau ini tuh masalah lingkungan ini salah satu masalah yang sangat penting untuk di ajaran gereja. Nah, pertanyaan saya, selama ini kalau yang kita ajarkan ke orang-orang atau ke anak-anak dalam katekisme itu, sumbernya adalah dari katekisme Catholic Church. Apakah di katekisme Catholic Church ini masalah Laudato Si ini tidak dibahas, sehingga tidak ada forum khusus untuk mengajar, untuk mengkatekis people untuk ajaran ini? Baik, saya pikir katekismus itu kan dibuat tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya semangatnya sudah ada, umpamanya bicara soal dosa, itu sudah kelihatan sekali bagaimana kita perlu untuk mengajarkan anak-anak bukan hanya dosa itu kan bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi dosa itu urusan kita dengan ciptaan yang lain, berarti dengan manusia yang lain, dengan alam sebenarnya. Karena sejak semula visinya di kitab Kejadian jelas sekali. Kenapa terusir dari Taman Eden? Taman Eden itu disimbolkan sebagai lambang keharmonisan di mana Allah bersabda lalu segala sesuatunya teratur. Dan ketika manusia berdosa lalu diusir dari Taman Eden, itu sebenarnya terusir karena dosa. Bukan diusir Tuhan, terusir karena dosa dan dari harmoni menuju kepada chaos sebenarnya. Jadi kacau balau begitu. Itu visi kitab Kejadian, bahwa penekanannya tidak secara langsung, ya itu namanya perkembangan zamannya. Tapi visinya sudah kelihatan jelas di kitab suci. Lalu kalau kita tahu tadi, kita dengarkan beberapa kata di dalam Laudato Si, itu kata-katanya Santo Fransiskus Assisi. Ya, Paus mengambil mistiknya Santo Fransiskus Assisi, mengatakan saudari bumi, ya, dan macam-macam, ya. Itu sebagai sesuatu yang terkait satu sama lain. Katekismus tidak mengajarkan, ya tidak secara eksplisit, tetapi kita bisa tahu bahwa semangatnya ada di situ. Gitu saja. Dan memang tahun ini menjadi sangat jelas ketika COVID muncul, ya. Dan itu refleksinya jelas bahwa kalau alam berubah, lalu segala sesuatu makhluk yang ada di dalam dunia ini juga ikut berubah, menyesuaikan alamnya. Ya, survival for the fittest itu salah satu slogan dari teori evolusi. Anda boleh percaya atau tidak, tapi kalau tadi saya tunjukkan lapisan geologis itu, dan itu orang
ilmuwan masuk loh, masa orang bikin kategori lapisan geologis tanpa ada data yang jelas. Saya pikir kalau Anda gali bumi dan bor sampai di dalam, Anda akan tahu betapa bumi ini punya lapisan-lapisan geologis yang ya tahu bahwa begitu banyak perubahan yang terjadi di bumi selama miliaran tahun dari lapisan geologisnya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ya tidak secara eksplisit ada di katekismus, tetapi semangatnya sudah ada. Ya, jadi sekarang mulailah mengajarkan hal ini. Apakah banyak orang yang tidak percaya akan Laudato Si? Ya mungkin saja, nggak apa-apa. Bukan berarti bahwa mereka salah dalam berpandangan seperti itu, tapi salah mencari referensi. Kalau menurut saya seperti itu saja, gampang. Ya mungkin juga karena tidak punya dampak langsung dengan hidup mereka. Mungkin bisa dimasukin waktu ngajarin 10 perintah Allah ya. Bisa, dalam arti Karena berkaitan dengan dosa yang pertama kan. Ya, bisa dalam arti bahwa jangan menginginkan jangan menginginkan harta sesamamu dan lain-lain, itu mungkin bisa dimasukkan di situ ya. Iya, saya cuma mikirin itu aja. Kalau di sekolahan umum kan kita bisa ngajarin tentang itu pada waktu Earth Day. Kita bisa ngajarin menghormati bumi kita. Tapi kalau untuk di kelas katekism, Sunday School itu agak susah menyelarakannya. Oke, kalau buka tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, umpamanya bapak gereja yang saya sebut nih, Maximus the Confessor, ya, Maximus pengaku iman, itu dia punya visi indah sekali. Dia mengatakan bahwa semua datang dari Logos, firman, dan semuanya akan kembali ke firman. Dan persis itu visinya Santo Paulus yang dikutip di Laudato Si juga, bahwa semua ciptaan sedang mengeluh untuk menantikan anak-anak Allah diangkat. Ya. Dan itu pada satu titik bahwa visinya semua datang dari Allah dan semuanya akan menuju ke kesempurnaan dalam tanda kutip, sesuai dengan apa yang Allah canangkan. Makin mendekati apa yang disebut sebagai logos firman itu. Dan semua keragaman ini sebenarnya sedang berjalan menuju logos. Itu visi mistiknya Maximus pengaku iman. Dan Maximus pengaku iman itu abad-abad setelah Santo Agustinus ya, tapi masih sangat abad awal di Kristianitas. Baca coba tulisan-tulisannya, sangat indah sebenarnya. Thank you, Romo. Terima kasih, Mary. Romo. Oke. Ya, silahkan Pak Susilo. Saya sangat tertarik pada presentasi selama PowerPoint gitu dari Romo. Itu sangat sistematik ya, mulai dari penciptaan sampai zaman sekarang. Jadi kalau seperti yang Romo bilang kan, kita dari sejak Big Bang kan about 14 something billion years ago. Terus makhluk hidup ada about 5 billion years ago. Terus berkembang. Sampai sebenarnya manusia itu ya kalau nggak salah ya, pre-human itu kurang lebih baru 2 juta tahun yang lalu. Terus berkembang, sedangkan yang kita sekarang kita sebut Homo sapiens, itu masih muda sebenarnya. Di samping ada Homo Neanderthal, Homo segala macam, itu kan sudah punah. Yang survive sekarang kan Homo sapiens. Itu pun umurnya kan nggak ada 100.000 tahun yang lalu, 70.000 tahun yang lalu lah. Jadi kalau kita lihat keberadaan manusia itu di dalam, kalau kita anggap tuh, sudah sebagian kita anggap suatu clock lah, suatu jam, itu kita cuma baru 5 menit lah, something like that. Tetapi yang saya herankan, pada saat Homo sapiens itu, yang juringnya sangat kecil, 5-10 menit itu, dia justru mereka lah yang merusak dunia ini. Yang 5 menit itu merusak dunia ini. Kalau dinosaur misalnya karena ada komet lah atau segala macam, itu malah mereka hidup itu kalau nggak salah dinosaur itu 175 juta tahun dia ada di dunia ini. Dan itu pun kalau nggak ada meteor yang jatuh mungkin lebih lama. Misalnya Tuhan 200 million years ago atau 250 million years ago. Tapi si manusia ini
yang hidupnya cuma 70.000 Homo sapiens ini, kenapa dia bisa merusak dunia ini sesuai dengan tadi Romo bilang, macam-macam lah. Climate change, pelaut sampah, polusi, pembakaran hutan, dan sebagainya. Nah, jadi apakah dalam hal ini manusia itu bisa disalahkan? Emang bisa disalahkan. Tapi yang saya minta di Romo ini, kita nggak bisa shortcut bilang, oh karena manusia, saya tidak mengharapkan hanya dari penjelasan secara teologis. Oh manusia the fall because dia dosa. Nah itu mungkin dalam lingkungan orang Kristen atau agama samawi mungkin bisa diterima. Tapi kan di dunia ini kan banyak orang dia bukan Kristen. Jadi kita memerlukan suatu penjelasan yang lebih umum daripada selalu menyalahkan kita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Gitu. Nah, apakah Romo bisa kasih juga penjelasan yang terlepas dari penjelasan teologis, misalnya dari penjelasan perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu filsafat, ya, sehingga yang ada alasan tertentu yang mengapa manusia ini yang justru juring yang paling kecil di dalam waktu itu merusak dunia ini. Kan Romo. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang memang saya tidak sentuh karena begitu kayanya dokumen Laudato Si ini, yaitu konsumerisme yang tadi secara implisit sebenarnya sudah saya terangkan dalam contoh mengambil makanan terlalu banyak, tidak mau makan leftover, dan segala macam. Konsumerisme, sikap untuk mempunyai segala sesuatu, mau mengonsum segala sesuatu. Dan itu ada di dalam sikap dasar manusia. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita jadi sembarangan dengan naluri insting-insting kita. Itu insting bawaan loh untuk mengonsumsi segala sesuatu. Dan di dalam masyarakat yang maju seperti Amerika gitu, di mana segala sesuatunya relatif mudah didapatkan, itu bisa insting itu mendapatkan tempatnya yang sesuai, seperti tikus masuk ke gudang makanan. Ya, Anda boleh tahu bahwa itu seperti itu. Kita punya insting bawaan. Tadi saya juga sempat ngomong bahwa kita pertama perlu pertobatan batin dalam arti perubahan diri, atau kalau dalam bahasa sekularnya lebih membangun kesadaran baru bahwa dunia kita bisa lebih baik dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ya, tentunya banyak orang tidak sadar dan juga mungkin menolak karena ya jelas tidak punya dampak langsung dengan hidup mereka gitu loh. Kalau hari ini buang sampah, umpamanya 1 minggu buang sampah sembarangan. Anak-anak itu kan buang sampah di sini karena habis mereka beraktivitas, mereka pulang. Sedangkan saya yang ngurus di rumah ini yang kena dampak. Coba kalau saya nggak buangin sampah, nggak beresin, nggak nyapuin semua, nggak bersihin ini gedung. 1 minggu saya sudah jadi, tempat ini sudah bisa jadi di masa normal ya, tempat pembuangan sampah. Kayak lucu. Masa saya mau tinggal di tempat pembuangan sampah? Ya jelas tidak ya. Kalau mereka makan sih kerdus-kerdus mereka nggak buang, suruh saya yang buangin. Emangnya saya tukang sampahnya mereka? Yang benar saja. Dan oleh karena itu saya berani saya dalam arti konfrontatif. Karena memang perlu dibangun kesadaran. Itu dalam bahasa sekular. Tapi yang kedua yang bisa dilakukan bukan hanya di level pribadi membangun kesadaran, tapi juga gerakan bersama. Tadi saya sempat sebut di presentasi saya soal solidaritas global. Sebenarnya kita bisa bangun. Lalu yang diusahakan gereja di mana-mana sekarang ini, terutama di Indonesia juga banyak ya, di belahan dunia lain juga banyak, adalah soal Laudato Si ini. Kita bagaimana bisa sebagai insan Kristiani itu bisa bergerak bersama-sama, ya, membangun kesadaran, tapi juga itu promosi buang sampah di tempatnya yang benar, lalu juga mengurangi penggunaan plastik. Itu sebuah gerakan bersama, dan itu lintas agama bisa dilakukan. Begitu Pak Susilo untuk sementara. Ya. Oke. Iya. Ya Romo, aku mau bacakan teks ya Romo. Ya. Bagaimana dengan konservatif Katolik
yang menentang Laudato Si-nya Pope ya. Aku juga dengar, mungkin Romo bisa jelaskan kenapa ditentangnya. Kemudian ini soal kedua ya. I'm not sure whether it's related, but ada juga uskup yang baru-baru ini mengeluarkan statement Katolik yang memilih Demokrat is not real Catholic. Banyak masalah ini Romo. Ya, dia juga ditegur and so on ya. So it's two different question, but terserah Romo mau tanggapin atau enggak karena ini related to politik ya. So silakan Romo. Terima kasih. Orang Amerika itu merasa bahwa Katolik itu hanya ada di Amerika. Saya selalu beritahu kepada mereka, termasuk bukan hanya konservatif, yang liberal juga begitu. Ya, sama, yang liberal dalam arti Katolik liberal, mereka bilang harusnya Paus ini mengesahkan same sex marriage. Kita ini sudah sampai pada tahap di mana kita perlu untuk melihat saudara-saudari kita yang LGBT dan apa QA apa sampai saya bingung itu mau diteruskan sampai A sampai Z atau nggak tahu lah ya, terserah. Orang Amerika tuh merasa bahwa mereka sendiri pemilik dunia, jadi mereka bisa ngomong apa aja, terserah. Saya bilang kamu boleh klaim apapun dan merasa bahwa Amerika itu harus jadi patokan. Ya, bukan hanya yang konservatif, yang liberal juga sama. Ya, orang Amerika biarin aja lah ngomong-ngomong sendiri, ntar mati-mati sendiri. Tapi Romo, tidak kesetujuannya untuk Laudato Si itu apa ya Romo? Saya tidak tahu, mereka punya argumentasi begitu banyak ya, bahwa itu tidak itu hanya narasi karangan-karangan cerita dari kaum liberal ya, segala macam. Saya sendiri tidak, kalau begini aja, kalau sebagian besar dari itu kan Romo, maaf, itu kan teori konspirasi atau karangan-karangan yang mungkin nggak berbasis, jadi hati-hati juga ya Romo ya, kita yang dengerin YouTube atau media-media yang nggak tahu asalnya atau sumbernya. Ya, terima kasih Lili. Saya pikir kita itu menjadi seperti apa informasi yang kita dapatkan, dan tentu bahwa kalau Anda konservatif, Anda akan cari channel-channel konservatif, dan kalau Anda liberal, Anda akan cari channel-channel liberal di mana? Di YouTube atau dimanapun di internet. Kalau saya sih gini loh, kita tuh mau fair saja. Kalau saya gampang, konservatif saya baca, liberal saya baca, ya, tidak semuanya ya, tidak semua hal, tetapi bahwa saya, walaupun saya cenderung konservatif, tapi saya tidak pernah mau memasukkan diri di dalam kubu konservatif. Dan saya tahu bahwa umpamanya orang konservatif bukan hanya menentang Laudato Si, ada ya, tidak semuanya. Ada juga yang tidak percaya ada teori evolusi. Lah saya juga bingung bagaimana kamu bisa menentang sains seperti itu dan memaksakan diri untuk menginterpretasikan Genesis itu, kitab Kejadian secara literal ya. Padahal kita tahu bahkan dari ahli-ahli kitab suci bahwa Genesis, kitab Kejadian itu ditulis di masa pembuangan Babilonia. Ya. Lihat dari apa? Dari struktur sastranya, cara menulisnya. Kelihatan orang di zaman ini menulis dengan orang di zaman tertentu menulis itu beda. Orang bisa lihat dari struktur sastranya, dan apa yang ada di dalam kitab Kejadian itu sebenarnya hasil tak pertandingan, dalam tanda kutip pertandingan melawan cerita-cerita mitos-mitos di Babilonia, Sumeria, dan Mesir ya, seperti itu. Jadi teman-teman, terserah, Anda boleh ngomong, klaimnya orang Amerika macam-macam, uskup-uskupnya juga terserah. Saya hanya mengatakan bahwa itu hanya a part of the world, not the whole world. Jadi please, kamu boleh ngomong macam-macam di sana, tetapi orang di dunia lain punya perasaan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Dan you are not the only one in the world. As Catholic, of course. Ya, enggak loh. Katolik itu besar sekali. Dan saya berpikir bahwa beranilah, jangan kalau Anda konservatif, hanya berani di kandang saja. Coba masuk di kandang yang lain. Lihat mereka punya argumentasi apa supaya jadi jelas.
bahwa orang lain juga punya memegang perspektif kebenaran tersendiri dari perspektif tertentu. Anda punya perspektif itu parsial, tidak pernah bisa menggambarkan realitas secara utuh begitu. Lalu Katolik yang memilih Demokrat, not real Catholic, ya itu yang saya bilang, terserahlah situ mau ngomong apa. Politik kok malah diseret-seret jadi keyakinan religius. Politik itu bebas, Anda boleh menentukan siapa saja. Yang penting tidak Anda mendengarkan suara hati Anda baik-baik ya. Kalau ditanyai Anda boleh nggak kalau golput, kalau dalam situasi Amerika ya saya bilang boleh aja sih. tapi saya tidak menganjurkan itu loh ya. Saya hanya bilang dengarkan suara hati Anda, silakan gitu ya. Kalau Anda punya pilihan apapun. Nah, begitu. Yang terakhir Romo, perkiraan saya banyak environmentalist yang berpikir kalau overpopulation menjadi salah satu penyebab climate change. Ini nggak habis ya tulisannya, sedangkan iman Katolik. Nggak apa-apa, saya coba tanggapi aja yang bagian pertama. Sorry, ini saya yang nanya, kayaknya Ya, lebih gampang. Halo Romo, ini Yvonne Romo. Ya, Yvonne. Iya, jadi saya pikir kayak misalnya kenapa konservatif Katolik menentang Laudato Si, karena tuh mungkin banyak environmentalist gitu yang jadi mungkin menyerang gitu ya, kayaknya overpopulation lah, atau karena ajaran Judeo-Christianity lah yang menyarankan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling utama, jadi dia berhak untuk mengatur alam semesta dan ciptaannya gitu. Dan karena dia adalah makhluk yang paling tertinggi, jadi terus menyalahgunakan gitu loh. Atau mungkin karena dia merasa adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, jadi terus berhak untuk mengatur environment itu dengan semena-mena gitu istilahnya. Itu dulu saya pernah diajarin gitu, salah satu penyebab kenapa kerusakan lingkungan ini terjadi. Terus yang kedua karena overpopulasi gitu. Jadi saking banyaknya manusia gitu, jadi terus lahan-lahan semua dibikin untuk either tempat tinggal dan sebagainya. Jadi menjadi penyebab salah satu climate change. Jadi mungkin salah satu penyebab kenapa konservatif Katolik mungkin jadi seperti itu gitu. Seolah-olah kayaknya nggak setuju, tapi sebenarnya saya juga, tapi kan sebenarnya ajaran Judeo-Christianity itu kan justru malah kita harus merawat lingkungan gitu, bukannya merusak lingkungan. Itu aja sih. Iya, kalau lihatlah dosa itu tidak hanya, tadi yang saya katakan, dosa itu tidak hanya soal kita dengan Tuhan, tapi juga kita dengan sesama dan lingkungan kita. Tadi saya sempat ngomong, kita tidak pernah benar-benar mengakui beberapa hal yang baik dari umpamanya dari sains, karena kita sudah terpaku secara literal apa yang kita baca di kitab suci, padahal bukan itu maksudnya. Kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara literal, tidak semuanya, tapi banyak bagian dari kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara literal. Kitab Kejadian itu salah satunya. Kalau Anda lihat Enuma Elis, ya bukan Elis Chen, bukan Enuma Elis, itu salah satu
karya sastra mitologi di Babilonia zaman itu, Sumeria, ya Anda bisa tahu bahwa kitab Kejadian itu sangat dekat sekali dengan yang namanya Enuma Elis. Ya. Coba Google aja supaya tahu. Tapi bedanya apa? Bedanya penulis kitab Kejadian bilang, kalau Enuma Elis kalian bertengkar, dewa-dewa bunuh-bunuhan, lalu terjadilah alam semesta ini dari potongan-potongannya dewa-dewa itu. Kalau kami percaya lain. Kalau kamu kan datang dari chaos, kalau kami sejak awal datang dari logos, order, harmoni, hanya tinggal bersabda saja, maka semuanya terjadi. Dan semuanya terjadi berurut-urutan dalam tatanan yang benar. Tapi konsep dasarnya dekat-dekat dengan ini, dengan semangat menentang mitologi-mitologi penciptaan di kawasan Babilonia sebenarnya. Itu. Dan kalau tahu, kitab Kejadian itu punya dua kisah penciptaan. Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu dua kisah penciptaan yang berbeda karena datang dari dua tradisi yang berbeda. Yang pertama itu datang dari tradisi para imam, orang-orang pandai yang dibuang ke Babilonia karena daripada ngerusui Yerusalem di zamannya Nebukadnezar, dibuang aja ke Babilonia begitu. Tapi yang kedua datang dari tradisi Yahwis, maka jadi sangat sederhana. Tuhan menciptakan manusia dari debu, lalu ditiupkan napas kehidupan kepada manusia. Selesai. Setelah itu tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu. 7 itu pun angka sempurna bagi orang Babilonia loh. Jadi Anda mau ngomong apa? Itu datang dari dunia pagan juga ya. Ya, angka 7 yang dipakai itu adalah angka sempurna bagi orang-orang di Babilonia zaman itu. Kita punya 7 hari sekarang itu konsepnya itu datang dari dunia orang Babilonia sebenarnya. Mohon maaf ya. Ya, Anda mau menafsirkan secara literal, tidak semuanya. Perintah-perintah moral Anda tafsirkan secara literal. Bahkan kalau kemarin saya sempat mengajari jangan mencuri, ternyata jangan mencuri itu punya sesuatu yang berbeda di balik itu sebenarnya. Ya, kan hanya jangan mencuri sebagaimana yang kita tahu saat ini, tetapi di balik itu ada soal perbudakan, ya, tidak boleh memperlakukan secara salah orang-orang Israel, sesama orang Israel, dan sebagainya. Kembali ke soal ke Laudato Si, saya berpikir bahwa banyak orang menentang. Banyak itu berarti tidak semua. Mungkin hanya sebagian kecil, tapi karena lebih dari satu, maka banyak. Begitu. Saya hanya mau mengatakan, ya biarin saja. Ya, itu kan pilihan mereka. Begitu. Saya hanya merasa bahwa sejak awal kita tahu, berdasarkan data-data saintifik, bahwa segala sesuatunya menjadi lebih kurang baik daripada sebelumnya. Orang sekarang berbicara soal the sixth extinction, ya, jadi kepunahan yang ke-6. Terakhir kali kapan? Terakhir kali 66 juta tahun yang lalu di zamannya dinosaurus dan kawan-kawan, ketika meteor jatuh ke bumi dan dinosaurus dan kawan-kawan mati. Kalau ditanya orang konservatif, pasti yang konservatif, yang ultra konservatif, pasti tidak percaya teori evolusi itu. Loh, kok kita punya dinosaurus sekarang? Oh ya, itu Tuhan sengaja menanamkan dinosaurus itu ke dalam tanah supaya menguji iman kita, apakah lebih percaya pada kitab suci atau lebih percaya pada saintifik yang hasil karya manusia itu. Siapa yang kamu percaya? Tuhanmu yang bersabda di dalam kitab suci atau hasil karya sains yang merupakan karya manusia? Mana yang kamu percaya? Ya, kalau seperti itu lalu buntu. Ya. Padahal kita tahu bahwa sains kalau Anda belajar sejarah sains, ilmu pengetahuan dengan teologi dan filsafat, itu pada mulanya semuanya satu. Ya. Semuanya satu. Hanya ketika masa pencerahan, enlightenment di Eropa itu semuanya dibagi-bagi, terpisah-pisah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Tetapi sekarang orang semua sudah mulai kembali lagi. Kalau Anda punya ilmu lintas disiplin, ya, Anda akan percaya
Bahwa apa? Bahwa sekarang melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif itu penting. Lalu teologi mendapatkan relevansinya dari apa? Penemuan-penemuan sains. Yang menciptakan itu ya, yang menemukan teori Big Bang itu ya seorang imam Katolik, George Lemaitre. Google aja, begitu. Ya itu dulu. Saya pikir soal overpopulasi bisa diperdebatkan. Saya pikir sejauh ini bumi masih bisa tahan dengan populasi yang ada. Cuma memang di beberapa tempat itu overpopulated dan memang benar menimbulkan masalah. Tapi apakah secara global bumi sudah tidak tahan lagi dengan populasi yang ada? Saya pikir tidak. Cuma ya kalau ditanyai umpamanya di India ya pasti punya masalah besar karena overpopulated. Di Jawa ini juga punya masalah besar karena overpopulated. Saya pikir itu. Baik Romo. Terima kasih, Romo. Ya, thank you Yvonne. Silakan Tony. Boleh nanya dulu, nggak nunggu yang di teks ditulisin dulu, dibacain dulu, nggak? Boleh. Apa-apa, silakan Tony. Sore Romo. Halo Ton. Ya. Saya mau balik ke yang ditanya sama Gianna Kwai tentang adanya seorang Romo yang baru-baru ini bilang ya Katolik yang milih Demokrat itu bukan Katolik itu. Ada tendensi kalau di luar Katolik langsung menyalahkan dia. Bahkan saya ini ada teman-teman Katolik yang juga menyalahkan dengan alasan itu separation of state and church, dengan alasan agama tidak boleh dibawa ke politik dan sebagainya. Saya tanya sama Romo, kalau saya mau bela Romo ini, alasan saya begini, yang penting satu orang itu satu vote, dan tiap orang memilih berdasarkan latar belakang dia sendiri. Kalau saya Hindu tentu dengan value Hindu saya, kalau saya Islam dengan value Islam saya, dengan tradisi saya, keluarga saya. Jadi kalau saya Katolik, tentu saya pakai Katolik saya. Sebaliknya kalau misalnya saya ateis, tentu saya berdasarkan kepentingan saya. Misalnya kalau saya kampanyekan kepada teman-teman yang sesama ateis, saya bilang, jangan pilih Republik loh, nanti nggak bisa marijuana bebas loh. Jangan pilih ini loh, nanti nggak bisa aborsi bebas loh. Jangan pilih Republikan, nanti laki-laki nggak bisa masuk WC perempuan lagi tuh. Dan sebagainya gitu ya, Bob. Mereka tidak dilarang kan ngomong begitu, tidak disalahkan kan, itu hak masing-masing. Begitu juga Romo ini bicara kepada orang Katolik kok, untuk tinjau value-nya masing-masing gitu. Jadi nggak maksa orang lain. Seandainya nih yang ngomong misalnya seorang begawan Hindu, dia akan juga bilang kepada umatnya, misalnya, lihatlah ke dalam kamu punya value diri sendiri yang mana kamu boleh kan itu. Memang ada banyak kepentingan lain di luar value yang ada di agama, misalnya ada kepentingan supaya pajak saya turun atau ada supaya pajak saya naik. Kan kebanyakan kalau menengah atas pajaknya kemarin naik semua gitu ya. Jadi mereka nggak happy. Terserah masing-masing punya priority. Tapi untuk menyalahkan Romo ini ngomong begitu dengan alasan separation of state and church, ini bukan separation, ini oppression of religion by state. Jadi udah nginjak gitu. Soalnya ngomong alasan apa aja boleh, tapi agama Katolik tidak boleh. Itu pendapat saya. Baik, kalau saya sih sebenarnya ya itu imam juga seorang pribadi ya, dia punya pilihan-pilihan politiknya sendiri. Kalau saya sih lebih soal ini, membuat generalisasi dalam arti bahwa yang memilih Demokrat itu tidak sepenuhnya Katolik. Saya hanya merasa itu pilihan pribadinya Romonya, dan saya tidak mengatakan bahwa dia salah, itu pilihan pribadinya Romonya, dan silakan saja dia bicara seperti itu, tetapi bahwa apakah setiap orang Katolik dengan serta-merta lalu menjadi berdosa ketika memilih Demokrat, saya pikir tidak. Itu pilihan politiknya si Romo, dan boleh saja orang Katolik mengikuti apa yang dikatakan oleh Romonya. Cuma yang kedua, ada persoalan kedua bahwa mengapa kalau memilih Demokrat itu tidak real Katolik, itu alasannya tidak disebutkan di situ, bisa macam-macam. Mungkin ya salah satu alasannya adalah soal aborsi, dan saya pikir saya juga tidak suka dengan orang-orang yang mempromosikan aborsi ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi nanti ketika di sesi soal aborsi ya. Tapi saya berpikir bahwa
Juga yang ketiga soal generalisasi. Apa sih yang membuat seseorang menjadi Katolik? Apakah pro-life atau bukan pro-choice, atau menjadi Katolik itu sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar pro-life? Kita nggak tahu, tapi itu value, memang benar. Dan Tony dalam hal ini benar, bahwa setiap orang bisa mendengarkan, memutuskan menurut hati nuraninya. Kalau dia merasa bahwa saya sungguh-sungguh merasa tidak bisa menerima seorang kandidat yang anti dalam arti tertentu mendukung aborsi, maka saya ya itu value saya, ya saya pilih yang lain, terserah begitu. Maka bahkan saya kan memberikan 3 pilihan. Anda boleh pilih A, pilih B, atau tidak pilih A atau B. Karena hati nurani Anda itu yang menentukan, yaitu bahwa Anda perlu berjuang di mana. Kalau Romonya bilang begitu ya silakan, dalam arti itu pilihan politis. Ya. Tidak menentukan Anda menjadi Katolik atau tidak. Saya hanya khawatir dia mengeneralisasi saja. Bahwa value-nya orang Katolik itu pro-life itu ada salah satunya. Tapi apakah semuanya itu pro-life itu dalam arti hanya soal aborsi atau tidak, itu juga bisa diperdebatkan. Saya pikir, saya menghargai setiap keputusan dari kalian, asal kalian benar-benar mengambilnya sesuai dengan hati nurani kalian. Gitu. Dan memang ini sangat terbagi. Amerika sudah 2 kali ini sangat terbagi, sungguh-sungguh. Ya. Jangan khawatir, jangankan kalian yang awam, Yesuit itu loh. Juga kalau di meja makan itu menghindari ngomong politik karena piring dan sendok garpu bisa terbang semua. Boleh difoto, Romo. Saat itu boleh difoto, dikirim ke kita ya. Tentang aborsi itu di session 4. Jadi 2 minggu dari hari ini. Jadi kita tunggu saat itu kalau pertanyaan lebih mendetail tentang aborsi. Romo, saya mau bacakan the second question dari Jenna tentang buku. Kayaknya ini masuk ke apologetic atheist apologetics ya, Romo. Bukunya yang Sapiens: A Brief History of Humankind. Itu authornya is an atheist, Yuval Noah Harari. Bukan Hatari deh, dia karena orang Jewish jadi kemungkinan namanya tidak seperti orang Jepang. Ya dibacakan saja. Jadi pertanyaannya, bagaimana menanggapi argumen anak-anak yang membaca buku ini, terutama anak-anak muda ya, gitu. Ya itu satu soal. Saya kan juga baca itu, tapi saya tidak jadi ateis begitu. Saya sudah baca itu ketika saya di Amerika, itu tahun berapa, 2016 saya baca itu, dan ya buku bagus, sainsnya bagus gitu. Tapi ini kan orang yang datang dari orang Jewish tapi ateis. Ya Anda tahu kalau orang ateis menulis buku, ya Anda saringannya itu loh, saringannya yang penting. Mana yang sains, mana yang pandangan perspektif ateisnya dia, itu harus ditapis ya, orang disaring, dipisahkan. Oh, ini perspektif ateisnya dia, ini sainsnya dia. Ya saya baca itu, saya masih jadi Romo. Jadi problemnya bahwa anak-anak muda ini kan perlu diberi buku-buku yang itu kan buku populer ya. Ya orang tua makanya sekarang ini zamannya paling susah karena apa? Karena anak-anak dapat informasi dari mana saja mereka mau. Orang tua kelabakan, dan orang tua kalau tidak membaca akan kesulitan untuk mendampingi anak-anak. Jadi jadilah orang tua yang membaca. Ya. Supaya apa? Atau paling tidak dengerin YouTube yang bermutu. Supaya apa? Supaya bisa ngomong dengan anak-anaknya. Ngomong tentang imannya dengan anak-anak. Ada banyak di YouTube yang bagus gitu ya. Bishop Barron itu bagus, lalu ada beberapa apologetnya orang Katolik ya, Patrick Madrid dan kawan-kawan itu ya. Itu
Apakah itu golongan konservatif? Saya curiga iya, tetapi saya juga mendengarkan mereka dengan baik-baik. Saya tahu mereka argumennya bagus-bagus. Itu saya mendengarkan dari pihak liberal. Kalau Anda boleh bilang pihak liberal, tapi saya juga mendengarkan orang konservatif. Banyak loh yang saya dengarkan. Jordan B. Peterson itu tidak konservatif, tetapi liberal. Liberal dalam arti lebih cenderung ke kapitalis, ya, kanan, tidak kiri. Nah, yang konservatif itu seringkali kanan, gitu. Yang liberal itu biasanya agak kiri-kiri. Ya, kalau kita mau menunjukkan itu. Pesan saya hanya ini. Sapiens tidak ada urusannya dengan ateisme. Bahwa penulisnya ateis, ya. Makanya harus disaring. Ya, itu buku bagus. Ya, buku bagus. Tapi ya, saya baca buku keduanya juga tidak habis. Karena apa? Sejak awal sudah mulai ngomong dengan visi ateisnya dia. Buku yang kedua setelah Sapiens apa ya? Saya lupa. Tapi saya tidak baca habis. Dan saya agak malas karena sejak awal sudah terlalu banyak visi pribadi daripada aspek saintifiknya. Begitu. Jenna, ya mohon maaf, ya harus catch up dengan anak-anak. YouTube, cari program Katolik yang baik, bermutu, pembicara-pembicara Katolik yang baik dan bermutu itu banyak sekali. Ya, silakan belajar dari YouTube. Saran saya kepada orang-orang tua di Amerika, Anda mau mendampingi anak Anda dalam terang iman Katolik, nonton. Bongkar itu YouTube, cari pembicara-pembicara Katolik yang bagus-bagus di sana, banyak. Oke, Romo. Balik lagi ke hutan ya, Romo. Kelihatannya orang ini dari Sicilia Sumasta, kelihatannya orang semakin sadar dengan global warming dan rekonsiliasi dengan lingkungan mulai diterapkan seperti yang Romo bilang, buang sampah, teratur, conserve water. Lalu bagaimana kaitannya dengan pembabatan hutan yang masih terjadi untuk kepentingan bisnis dan ekonomi? Persis, itu salah satu kritik Paus itu terhadap kaum kapitalis sebenarnya, karena itu ignorance dan selfishness itu kritik terhadap kaum kapitalis selain kepada banyak orang yang awam, ya. Kritiknya itu karena mereka sendiri tidak peduli dengan dampak yang mereka perbuat, begitu. Kalau Anda nonton film Food Inc. itu kan ketahuan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu sedemikian rupa tidak peduli soal kesehatan apa, dan mereka menguasai jaringan pengambil keputusan, loh. Ya, menguasai jaringan pengambil keputusan, dan itu berarti apa, dari hilir sampai hulu itu dikuasai oleh mereka semua. Begitu. Dan petani-petani, peternak-peternak di Amerika tidak berdaya melawan kekuatan kapitalisme yang seperti itu. Ayam bobotnya 70 hari, bobotnya setengah kali dari ayam yang dipelihara oleh peternak-peternak dengan metode dan juga sistem prosedur yang diberikan perusahaan-perusahaan itu. 70 hari dapat separuhnya berat badannya dari ayam yang dipelihara hanya 49 hari. Ya, jadi Anda bisa bayangkan peternak pilih yang mana? Ya jelas pilih caranya perusahaan-perusahaan itu. Yang 49 hari umpamanya dapat 5 pon, daripada 70 hari hanya dapat 2,5 pon. Tapi dari 2,5 pon yang tersisa itu datang dari mana? Nah, itu pertanyaan besar. Ya, dan itu persis bahwa bahkan dari soal makanan pun kapitalisme itu jeleknya kalau tidak terkendali lalu itu indifference dan selfishness, itu dua kata itu tepat untuk kapitalisme. Ya, pokoknya tentang dirinya dan tidak peduli dengan yang lain. Tapi saya tidak bilang bahwa saya mendukung Marxisme, saya tidak mengatakan itu. Nanti teman-teman akan tahu di sesi tertentu akan ngomong soal kapitalisme dan Marxisme, komunisme sebenarnya. Begitu, bahwa kita tidak perlu mengambil semua dari yang ditawarkan dua isme itu. Jadi tidak berada di dalam dua titik ekstrim. Itu dulu
saya Iya. pikir. Boleh. Itu just FYI, itu sesi ke-6 nanti yang akan tanggalnya sekalian mungkin aku umumkan. Tanggalnya akan berubah karena Romo tidak bisa. Dari hari Minggu pindah ke hari Sabtu untuk di Amerika. Dan pindah di Indonesia dari hari Senin ke hari Minggu dan jamnya yang sama ya. Itu sesi ke-6, ajaran sosial gereja menyikut kapitalisme dan komunisme. Ya. Oke. Mayo, Ya. saya boleh sedikit tambahan. Oke. Ya, gini Romo, ini yang ada satu yang khas ya, setelah saya lihat Laudato Si itu kelihatan ya, saya nggak tahu nih kalau salah, Romo tolong koreksi, itu kelihatannya bahwa dibandingkan dengan ensiklik yang lalu, atau surat-surat gembala yang lalu daripada Paus itu, bahwa pada saat sekarang ada kecenderungan bahwa ensiklik itu berpegang atau berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Misalnya Laudato Si itu banyak saya lihat sangat berorientasi kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang disebut environmental science atau ecological science. Nah, jadi saya lihat ada suatu pembalikan, beda dengan pada saat dulu, misalnya bahwa science berorientasi kepada teologi, seperti pada saat Copernicus atau pada saat Galileo Galilei. Ya. Menurut Romo, apakah kecenderungan ini bahwa ajaran gereja harus berorientasi kepada ilmu-ilmu yang real, ilmu yang disebut hard science? Itu yang saya mau tanya, Romo. Romo masih connected atau drop, Romo? Saya tadi sempat drop lalu muncul lagi, tapi saya dengar Pak Susilo punya omongan. Jadi dapat ya? Oke. Jadi saya pikir bahwa semuanya itu berubah ya, dalam arti dari waktu ke waktu berubah. Bahwa benihnya itu sudah ada di dalam kitab suci, di dalam ajaran gereja berabad-abad ada. Cuma di dalam masa-masa tertentu memang ada penekanan-penekanan khusus. Tadi pertanyaannya Mary juga sama. Sebenarnya, kenapa kok baru akhir-akhir ini baru muncul lagi? Sebenarnya benihnya sudah ada. Refleksi-refleksinya sudah ada, tapi implisit begitu. Baru ketika ada satu masa di mana tantangannya muncul, lalu kita merefleksikan lagi. Dan itu yang saya bilang gereja kita gereja yang dinamis, bahwa kita tetap berpegang pada tradisi, tetapi sekaligus merefleksikan hidup kita di dalam konteks tertentu, konteks zaman tertentu. Ya, kenapa dengan sains? Ya jelas. Mengapa kita menolak segala sesuatu yang sudah terlihat dan terukur? Ya. Itu adalah realitas kita, begitu, bahwa realitas kita itu bukan hanya yang terlihat dan terukur, kita percaya ada yang lain, tetapi kita juga tahu bahwa kalau dunia ini hadir dari sabda Tuhan yang membawa pada keteraturan dan juga bukan hanya keteraturan, tetapi juga ada aturan-aturan lainnya, hukum-hukum dasarnya, maka apa yang terjadi di dunia ini sendiri, sains sendiri menunjukkan apa yang pikiran Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak menentang sains dalam arti sains yang berdiri sebagai ilmu yang mengukur secara empiris ya, yang bisa kelihatan, yang bisa didengar, dirasa. Itu diakui dalam arti itu membuka kita tentang pikiran Tuhan. Ya. Sebagian, tidak semuanya, sebagian kecil. Ya. Jadi jangan, kita itu percaya ada misteri. Nah, kalau baca Laudato Si baik-baik, kita percaya ada misteri selain bahwa ada yang kelihatan sebagai alam itu. Dan misteri itu yang disebut sebagai Allah kita dan rencana-rencananya. Dan kita bisa tahu rencana-rencananya sedikit-sedikit dengan membaca hasil-hasil sains sebenarnya. Ya, begitu. Sedikit karena apa? Ya, sains pun berubah. Contoh itu. Romo.
Iya. Saya contoh gini, saya pernah ikut seminar Laudato Si itu di Santa Clara University. Yang bawain itu ada seseorang cendekiawan, dia anggota dari Pontifical Academy of Science, itu kurang lebih begitu. Jadi kalau saya lihat itu bahwa kepausan itu justru cinta sains, karena dia ada suatu lembaga yang khusus itu di mana tokoh-tokoh ternama bahkan Nobel laureate itu bergabung untuk memberikan suatu pandangan kemajuan ilmu pengetahuan kepada gereja Katolik. Bahkan di Vatikan kalau nggak salah ada suatu observatorium juga yang buat lihat bintang segala macam begitu. Jadi kalau menurut saya justru perkembangan ilmu pengetahuan itu justru sangat membantu paus-paus yang sekarang ini untuk attach satu sama lain, untuk saling berhubungan satu sama lain. Contohnya lagi misalnya dengan ilmu pengetahuan sosial, kalau nggak salah sayangnya, kalau salah Roma maklumin karena saya belum begitu hafal. Misalnya pada waktu Paus Pius XII, dia sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran ilmu pengetahuan sosial, makanya ada Quadragesimo Anno atau Aggiornamento, something like that. Nah itu adalah ajaran sosial yang dia perhatikan. Jadi sekarang kalau menurut saya suatu kebalikan daripada teologi mempengaruhi atau mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan, tapi justru sekarang kepausan itu justru sangat adaptif, sangat akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu Romo. Ya, Paus Yohanes Paulus kedua itu punya dokumen satu yang namanya iman dan akal rasio atau iman dan rasio. Jadi itu dua hal ya, dua itu seperti hidup itu seperti seekor burung yang punya dua sayap, satunya iman, satunya rasio, atau dalam hal ini juga mewakili ilmu pengetahuan. Dua-duanya yang bisa membuat kita terbang pada sebuah tujuan akhir, yaitu yang namanya Tuhan. Itu saja. Jadi saya pikir kita tidak perlu mempertentangkan itu. Yang tadi yang saya katakan kepada Jena, bahwa kalau membaca buku perlu dilihat siapa penulisnya, dan perlu ditapis, disaring mana yang sains, mana yang perspektif ateisnya dia. Namanya manusia kecampur-campur gitu. Itu aja. Bagaimana supaya bisa menyaring? Ya kita harus belajar. Belajarnya saya nggak bisa baca buku, ya pergilah ke YouTube. Jadi ya oke, gitu. Oke, Romo. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih Pak Susilo. Terakhir ya Romo, quick question nih dari Elisa Enriadi. Untuk educate myself, YouTube Sensus Fidelium, is it good or what do you think, Romo? Itu aja, cepat mungkin kali ya. Ya, jadi saya juga belajar dari YouTube. Sekarang sudah ngabisin satu buku agak susah. Baru baca berapa lembar sudah dicari orang. Baru baca berapa lembar cari orang. Akhirnya saya bilang, wah ya sudah, belajar dari YouTube aja. Saya baca mungkin buku-buku yang spektakuler, yang bagus, sangat bagus, saya baca utuh. Tetapi kalau tidak ya saya larinya ke YouTube. Ya, ada banyak pemikir Katolik yang bagus di sana. Bacalah ya, dengarkanlah mereka. Gitu. Jadi jangan anak Anda mendengarkan YouTube, Anda mau mendidik mereka, dengarkan YouTube juga dari perspektif yang berbeda supaya anak-anak itu tahu, oh ternyata di YouTube orang tua saya juga nonton YouTube dan mereka punya perspektif yang berbeda dari saya. Kenapa? Karena mereka nonton yang channel ini. Jadi kalau nawarkan ke anak-anak, kamu nggak percaya dengan Tuhan, ya nonton ini ya, kasih nonton aja YouTube. Kalau situ malas jelasin. Ya. We are gonna talk about this again after you see this. Gitu toh. Saya pikir YouTube pakailah. Anak-anak terang janganlah kalah pintar dari anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia menggunakan YouTube untuk mempengaruhi generasi muda, anak-anak terang juga bisa loh. Begitu. Baik, begitu ya. Jadi jangan takut. Anda yang harus belajar. Semangat belajar itu yang tidak boleh hilang dari orang-orang tua. Kalau Anda sudah hilang semangat belajarnya, ya kalau yang Anda klik hanya Amazon dengan
dengan permata, dengan baju-baju dan yang lain-lain, ya memang agak ketinggalan sih, sangat ketinggalan sih dari anak-anak. Begitu, Mau nanya ya. dong nih, Romo 1 menit lagi, itu Romo miara lele buat environmental atau kenapa lele nggak bukannya gurame atau belut gitu? Karena lele paling gampang dipelihara. Saya barusan manen, saya bagi-bagiin orang, tapi karena masih pemula, mati 2 ember. Saya nangis. Buset. Oh. Tapi kalau yang lain gitu kan, kalau lele semua kotoran dia makan. Kalau yang gurame, belut nggak bisa. Ya, tapi lele paling gampang. Kalau ada umpamanya ya gurame butuh umpamanya nila ya. Nila itu panjang waktunya dan butuh airnya muter, sedangkan kalau lele tidak perlu, yang penting airnya diambil bagian bawahnya di berapa hari gitu ya, dibuang terus diisi tambah begitu. Dia tidak butuh perawatan yang terus makanannya gampang gitu, Romo. Ya, makanannya pelet, jangan khawatir, tidak ada septic tank di atas. Oh, salah pikir di bawah septic tank. Jadi kan benar-benar environmental. Oh, I see. Oke. Tidak. Saya mau beri makan orang lele yang ini baik kok. Ini sudah dibagi. Waktunya dinner. Kan Romo kurus. Oh, enggak dong, itu organik loh, Romo. Ya, kurang estetis sih sebenarnya kalau hasil dari situ ya. Sip. Jadi udah panen berapa kilo, Romo? Udah panen? Oh, saya sudah panen sekitar 50-an kilo, tapi ya itu. Tapi problemnya separuhnya mati. Karena yang mati diapain, Romo? Jadi dibikin pupuk lagi atau? Saya pikir seperti penguburan COVID gitu. Oh, digeprak gitu. Mungkin begitu keluar dari air, udaranya yang kotor ya, jadi mati. Begini, jadi dari kolam itu kan 1.300-an ekor, loh. Terus dipanen kan dipisah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Saya masukkan ember dengan teman-teman anak-anak mahasiswa. Ternyata mereka sudah biasa main di kolam yang besar, terus sekarang main di ember, stres, mati. Iya dong. Jadi saya bilang lain kali harus panggil orang yang bisa manen. Tapi gini, panenan pertama jadi pembelajaran dan tidak gagal dalam arti sepenuhnya. Kita banyak orang makan lele kami gitu. Jadi dibagi-bagi, tidak dijual karena itu hasil pembelajaran. Lalu saya bilang jual, tidak dijual, tapi diberikan pada orang yang butuh. Jadi yang butuh dikasih. Iya, jadi terus abis ini mesti berancat gitu kayak AMKT enggak? AMKT itu apa? AMKT. Ayam yang pendek. Oh, ayam kate. Saya kira AMKT. Jangan lupa saya barusan menggunakan uang yang diberikan banyak teman di Amerika, termasuk Anda sekalian. Itu barusan nyewa satu lahan lagi, ya, dan nanti saya akan invest untuk ikan nila. Jadi saya memberdayakan masyarakat desa ya, dalam arti bahwa iya, jadi nanti saya sudah bilang, ini kan lele sudah, terus nyewa lagi satu lahan di pinggiran kota Jogja, lalu kan COVID ini kan banyak orang terdampak. Saya bilang, loh kamu pelihara, kamu besarin tempat ini, ya, bikin nila, kolam nila, mereka sementara bikin gitu ya, uangnya akan diinvestasikan lagi, begitu. Lalu lobster, Romo, lobster. Aduh, nanti aja dulu satu-satu mengerjakan semuanya. Ya, yang penting masa. Jadi saya bilang ini bukan hanya bisnis. Saya bilang ke para penggiat, saya bilang ini bisnis yang punya wajah sosial dan ekologis. Berarti apapun yang dilakukan di sini harus punya bisnis yang punya wajah sosial dan ekologis. Berarti apa? Masyarakat sekitar diberdayakan, diajak, umpamanya juga apa ya, nyuruh orang untuk jaga
ikan itu. Iya, jadi perlu kan. Jadi masyarakat sekitar juga diberdayakan. Saya sudah bilang itu kepada mereka. Mayo kayak kalau di-cut boleh ya. saya suggest itu Romo. Mayo mendingan di-cut dari Riyadi, makin malam kayaknya makin perlu minum obat nanti. Oh iya, enggak, sorry. Sekali lagi. Ini belut lagi udah kurang Romo. Kayak saya ke Jepang semua orang bilang belut kurang. Jadi kalau bisa keep in mind belut is good idea. Oh ya, baik. Ya nanti ya Riyadi kita bikin acara lele yang berpikir atau binatang piaraan yang berpikir. Jadi gimana? Pecel lele-lela. Dulu ya. Terima kasih Romo, terima kasih. Baiknya kita tutup dulu. Terima kasih Romo itu lele. Baiknya kita tutup dulu dengan doa ya Romo. Mungkin pesan buat Elisa belajar Bible lagi terusin gitu ya Mo ya. Ya, dan jangan lupa belajar dari pemikir Katolik ya. Jadi jangan berhenti. Kalau Anda tidak bisa membaca buku, nonton YouTube. Iya, kita ikutin Melkizedek kok. Oh, oke, baik. Saya bahkan nggak tahu apa itu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Tuhan memberkati semua. Ya, kita tutup acara kita dengan tanda salib saja ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat berkarya Romo. Thank you Romo. Thank you Romo. Ya, bye.